ditugaskan gitu. Oh, ditugaskan. Ditugaskan nalkin ya. Perasaan badan rasa terbakar gitu, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TKI News yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini TKI News sangat berbahagia sekali bisa hadir menjumpai salah seorang wakil talqin Pangersa Abah Anom, Bapak Kiai Haji Sandisi. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, cuman kaki agak terganggu sedikit. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan Pak Kiai, Amin, panjang amin. umur, amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali nih Pak Kiai, TKI News bisa hadir ke rumah Pak Kiai. Mudah-mudahan ini jadi momen untuk membagikan pengalaman yang berharga Iya. Pak Kiai selama dengan Pangersa Abah Anom. Iya. Karena terus terang banyak ikhwan-ikhwan yang ingin mengetahui bagaimana Pak Kiai dididik, dibina, dibentuk oleh Pangersa Abah Anom. Iya. Mungkin kalau boleh cerita Pak Kiai, awal mula Pak Kiai bisa mengenal Pangersa Abah Anom itu seperti apa Pak Kiai? Alhamdulillah, saya dititipkan di Pondok Pesantren Suryalaya di Pangersa Abah Anom dari mulai tahun 1962. 1 tahun setelah tamat sekolah dasar 1961. Pada waktu itu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah menengah pertama belum ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, harus ke Ciamis. Dan pada waktu itu ya harus kos, bayar kos mahal, biaya sekolah juga mahal. Jadi saya nganggur selama 1 tahun, tidak melanjutkan pendidikan SMP. Orang tua masuk TKN tahun 1930 mengikuti Pangersa Abah Sepuh. Jadi sudah mengenal tarekat dari tahun 1930. Pada tahun 1962 Suryalaya melalui Yayasan Serba Bakti membuka pendidikan sekolah menengah pertama Islam di Suryalaya. Orang tua sudah biasa mengikuti pengajian manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Pada waktu itu yayasan mengumumkan bagi orang tua yang mempunyai anak putus sekolah di Suryalaya dibuka sekolah menengah pertama Islam, SMPI itu. SMPI dulu namanya Pak Kiai. Dengan bebas biaya, gratis, beasiswa. tidak diminta biaya sekolah dan sebagainya. Nah, pulang dari Suryalaya, beliau orang tua maksudnya menanya saya, kamu mau sekolah nggak di Suryalaya, dibuka sekolah. Dengan perasaan rasa haru, saya merespon dengan spontan, ya mau gitu. Jadi orang lain, teman-teman se-SD udah melanjutkan, ada yang ke Bandung, ke Cirebon, ke Bogor, melanjutkan sekolah. Saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena
orang tua sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolah keluar. Kalau kakak berdua disekolahkan di Ciamis. Waktu itu SGB, jadi calon guru. Kakak juga yang keberapa, entah ke-6, ke-5, lanjutkan SMP di Ciamis juga. Itu sampai habis sawah dan kebun dijual untuk memberi 2 orang kakak saya. Jadi pengalaman itulah orang tua tidak mau melanjutkan sekolah. Kebetulan di Suryalaya dibuka SMPI, maka saya dengan spontan maulah sekolah. Nah, baru didaftarkan di sekolah di Suryalaya. Banyak waktu itu Pak Kiai muridnya? Muridnya banyak, yang dekat sekitar penduduk di sini, kurang lebih 30-an. 30-an. Satu kelas itu. Itu semua beasiswa Pak Kiai? Iya, beasiswa. Nggak bayar gitu. Nggak bayar. Gratis. Cuman bekal hidup aja yang nggak gratis. Itu berarti biaya dari Pangersa Abah? Iya. Biaya dari Pangersa Abah, dari yayasan juga yang mengatur mendirikan sekolah. Nah, tahun 65 tamat sekolah menengah SMP. Pada waktu itu ikut ujian nasionalnya, bergabung dengan SMP Negeri Panumbangan yang dekat. 65 selesai SMP. Tadinya saya mau melanjutkan keluar dari Suryalaya. Ternyata ada teman saya yang memberikan nasihat, jangan keluar. Di sini akan didirikan sekolah pendidikan guru agama. PGA pada waktu itu, ya PGA. Yang akhirnya saya memutuskan tidak melanjutkan keluar karena faktor biaya itu. Di Suryalaya dilanjutkan dengan PGA-nya. Masuk di kelas 4 pada waktu itu. Kelas 4. PGA 4 tahun dan ada PGA 6 tahun. Oh, ada 2 ini pakai. Iya, ada jenis PGA dari tahun 65 pada waktu itu kalau nggak salah. Itu sampai 69 pakai ya? Iya, 69. Pada waktu itu terjadi gerakan 30 September itu PKI. Iya, jadi terganggu sekolah itu. Itu gimana keadaan pada saat itu Pak Kiai? Ya, gangguannya seperti apa itu? Sekolah nggak carut marut aja gitu, nggak belajar, nggak jelas. Ikutan ada kelompok diserang gitu Pak Kiai atau? Bukan, jadi terseret dengan arus apa namanya? Demonstrasi, demo-demo, pelajar-pelajar gitu, demo pada waktu itu. Nah, agak terganggu sedikit, jadi melanjutkan di PGA, di PGA, jadi nggak jadi keluar. Tahun 69 selesai sekolah di PGA, ujian di PGA. Waktu itu mau pulang, orang tua menghendaki untuk pulang. Tujuannya karena di kampung halaman gak ada yang mendidik anak-anak baca Quran gitu. Jadi saya diminta pulang ke kampung halaman untuk mengadakan pengajian anak-anak gitu, mengajar baca Al-Quran. Pada waktu itu mohon kepada Pangersa Abah, orang tua bilang anak saya sudah selesai sekolahnya di PGA Abah, di kampung halaman, nggak ada yang mengajar mendidik anak-anak baca Quran, alif batasa nggak ada yang ngajar.
Abah bilang biarkan 1 tahun lagi di sini untuk mengikuti mengabdi, menyebarkan ilmunya di sini. Orang tua tidak berani menentang, ikuti aja. Tahun 70 kalau nggak salah tuh. Setelah itu 1 tahun menunggu orang tua menghadap lagi. Udah 1 tahun Abah. Nah, Abah bilang biar 1 tahun lagi. Oh, 1 tahun lagi. 1 tahun lagi ditambah. Udah mengikuti lagi petunjuk pengarsa Abah. Setelah itu 1 tahun tamat lagi, menghadap lagi udah 1 tahun Abah. Tahun ketiga berarti. Tahun ketiga ya. Minta lagi biarkan 1 tahun lagi. Itu kalau boleh tahu Pak Kiai di pondok kegiatan apa itu Pak Kiai waktu itu? Mengajar aja. Ikut mendidik. Ikut mendidik Di sekolah ikut, ada karena kekurangan guru. Jadi diikutkan untuk mengajar di PGA, di SMP gitu, ikut mengajar anak. Itu pangersa Abah ikut ngajar Pak Kiai? Enggak, Abah hanya membimbing saja. Membimbing Abah. saja. Sudah 1 tahun. Nah, tahun ketiga menghadap lagi, biar 1 tahun lagi. Berarti sudah 3 kali, 3 tahun. Tahun 73 kalau nggak salah yang ketiga itu. Bagaimana ini nggak dikasihkan? Sudah 3 kali menghadap nggak dikasihkan. Akhirnya tahun 74 orang tua merekayasa bahasa Sunda, sugan kudu dikawinkan kabutur salembur gitu. Untuk dinikahkan aja dengan tetangga gitu, mungkin dikasihkan. Kebetulan tahun 74 dinikahkan dengan tetangga di kampung halaman di Panawangan. Setelah hampir 1,5 tahun, tahun 76 kalau nggak salah, nikah 74, akhir April orang tua mohon untuk pindah ke Panawangan. Abah bilang, bawa istrimu ke sini pindah. Nggak berhasil berarti. Jadi pada waktu itu istri saya sudah menjadi PNS, guru impres. Baru diangkat tahun 75. Aturan presiden boleh pindah kalau sudah 4 tahun mengajar dinas. Jadi ini baru 1 tahun, nggak bisa pindah. Kebetulan ada orang Panawangan juga yang ditugaskan di Kecamatan Panawangan. Itu istri saya ditugaskan di Panawangan. Ada rencana mau dibawa pindah ke Suryalaya gitu. Nggak bisa kalau pindah begitu saja. Kebetulan ada orang Panawangan yang mau pindah dari Panumbangan ke Panawangan. Barter istilahnya, barter. Iya. Jadi, dengan mudah melalui Kandapdikbud pada waktu itu, Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, sudah ikhwan. Udah nggak boleh pusing-pusing. Ini aja surat bawa ke Yoyo, namanya Pak Yoyo almarhum. Pak Yoyo, isi suratnya intinya mau Bojo Sandisi mau dipindahkan ke Panumbangan, tolong urusin gitu. Begitu dibaca suratnya, aduh tugas ini berat tapi mulia gitu kata Kandapnya itu. Mudah-mudahan lancar. Ya itulah, ada yang mau barter ngurus. Jadi yang ngurus itu orang yang mau pindah ke Panawangan. Kita tidak ngurusin apa-apa. Tahu-tahu sudah ada surat tugas saja. Hari Senin harus sudah menghadap di Kandapdikbud Kecamatan Panumbangan. Kaget saya, orang tua tidak tahu, semuanya tidak tahu. Dipindah gitu. Itu sejarah pendidikannya. Itu saat belajar Pak Kiai, kalau boleh tahu waktu masa-masa muda sebelum nikah itu
Gimana cara ngedidik Abah tuh ngebimbing murid-murid? Mendidik akhlak. Saya termasuk salah satu orang yang bagaimana gitu, kalau disebut bajidor, orang bagian jiwa doraka. Kenapa itu Pak? Karena nakal gitu, sehingga orang tua pusing mendidik saya, sehingga ibu sering nangis. Sugan sia malain waraheun aing, ibu ngomongnya begitu. Bukan untuk dididik oleh saya, kamu macan urana. Ternyata setelah dilempar ke Suryalaya, dididik oleh pengersa Abah tentang akhlak. Sedikit melatih dari belajar makanan haram dan halal. Di kampung di sana pekerjaan saya ngurus kambing. Orang tua ngurus kambing. Nah, kalau lagi nyabit rumput, ada buah orang lain dilempar, jatuh dimakan. Kalau yang di bawah ada pohon-pohon apa itu, buah salak, buah danas yang di bawah, kalau sudah matang diambil, nggak tahu barang orang lain gitu. Diambil dimakan gitu. Ada sayuran sebangsa mentimun, boled, ubi jalar dan sebagainya dimakan, nggak tahu orang haram halal. Begitulah datang di Suryalaya, belajar ngaji hanya sebatas selesai sholat maghrib menjelang isya belajar ngaji Quran, karena belum bisa baca Quran waktu itu. Tamat SD, belum lancar bacanya. Jadi saya datang ke sini disuruh oleh pengersa Abah ngurus domba. Ngurus domba. Ngurus biri-biri. Piaraan punya Abah itu berarti. Piaraan punya Abah. Membeli aja. Pada waktu itu putranya putra yang keberapa itu berapa? Pak Haji Baban sekarang di Hitan. Uang panyecepnya dibelikan biri-biri. Urus ini kambing katanya. Abah bilang, karena tahu mungkin di kampung tukang ngurus domba. Jadi disuruh ngurus domba. Nah, beberapa bulan berselang ngurus domba. Musim kemarau sulit rumput. Ngambil untuk makanan domba ada daun nangka, daun pisang, singkong gitu ya. Ya diambil aja gitu. Nggak tahu punya siapa gitu. Nggak tahu punya siapa, nggak punya orang lain, nggak tahu karena baru beberapa bulan di sini. Nggak tahu tanah siapa nggak tahu. Setelah sholat asar, pengersa Abah ngajak jalan-jalan. Dis itu sama saya panggil. Mari kita jalan-jalan ke atas. Lihat biri-biri itu. Pakai tongkat, corek-corek itu bekas makanan domanya itu. Karena daunnya sudah habis, tinggal gagangnya. Daun apa ini kata Abah? Daun nangka Abah. Di mana ngambilnya? Di pinggir Kali Citanduy. Di sebelah sana. Punya siapa? Nggak ada yang punya, cing tema. Abah bilang, hus. Pinggir Citanduy ada yang punya gitu. Nggak tahu Abah. Yang penting dari pinggir Kali Citanduy aja. Nah Abah bilang, jangan. Ini pohon nangka, pohon buah. Yang harus diambil rumput saja, jangan mengambil daun nangka, daun singkong, daun yang itu barang haram. Kalau rumput itu sudah galib, di mana juga ngambilnya. Hati-hati banget Pak. Ya.
Dari sejak itu saya mulai mengerem. Oh, berarti ini nggak boleh makan, mengganggu tanaman orang lain. Jadi datang di sini juga ada pohon nangkanya, itu diambil, buah nangkanya yang matang itu diambil, dimakan. Itu jangan makan barang haram. Sedikit jadi pengalaman ngurus kambing 1 tahun. Sudah beranak cucu mungkin kambingnya. Anak sudah punya anak lagi. Sampai 12 biri-biri dijual semuanya oleh pengarsa Abah. Kamu pindah ngurusin masjid sekarang. Dari ngurus kambing ke ngurus masjid sekarang. Ngurus masjid, nyapu, ngepel di masjid, diberesin. Sampai kelas 3 kalau nggak salah, tamat SMP. Pekerjaan itu ngurus masjid terus. Itu pada saat itu Pangersa Abah itu bagaimana tuh kegiatan di masjid tuh Pak Kiai? Kegiatan di masjid, sepengetahuan saya, belajar baca Quran sudah ada ustadz-ustadz yang ngajar. Udah ada ustadz-ustadznya. Ustadz-ustadznya. Jadi Pangersa Abah tidak mengajar ngaji secara langsung, jadi sudah melalui santri yang ditugaskan. Kalau untuk sholat gimana tuh Pak Kiai? Abah langsung yang imam ya berarti? Kalau untuk sholat, beliau mendidiknya senantiasa berjamaah tepat awal waktu. Begitu waktu 5 menit lagi ke waktu sholat, beliau sudah standby di masjid. Oh, sebelum azan berarti? Ya, sebelum adzan. Kalau ada tamu juga, jadi menghormati tamu dulu. Setelah itu baru adzan dikumandangkan ke masjid. Jadi tamu yang baru datang diajak berjamaah dulu masjid. Ketika disiplin sholat berjamaah, kalau ada tamu yang penting, setelah adzan, sholat sunat qobla, duhur dan asar dan sebagainya, beliau ketinggalan. Itu karena sudah disiplinnya berjamaah tepat awal waktu, santri itu langsung qomat aja. Nanti imamnya siapa saja, santri juga. Ketika itu Pangersa Abah ketinggalan. Nggak harus nunggu Pangersa Abah? Nggak menunggu beliau. Beliau juga ikut berjamaah gitu. Oh, di belakang? Di belakang. Jadi santri yang imam. Jadi benar-benar memperhatikan waktu, tepat awal waktu berjamaah di masjid itu benar-benar dipegang oleh beliau. Pengetahuan saya di tempat yang lain, kalau kiai belum datang, belum mau qomat. Iya, betul. Harus menunggu kiainya aja. Gitu. Kalau Abah justru enggak Pak ya? Abah enggak justru. Kalau ketinggalan beliau jadi makmum juga. Jadi makmum. Kalau pas beliau jadi imam langsung yang mimpin zikir juga Pak Kiai ya? Iya, menuntun zikir. Kadang-kadang 3 kali. Zikirnya dilanjutkan oleh makmum. Diteruskan gitu. Beliau turun kalau ada penting gitu, kalau ada tamu. Jadi meninggalkan jamaah. Sangat menghormati tamu. Ya, menghormati tamu. Itu setelah Pak Kiai menikah, istri dibawa ke sini, terus gimana tuh Pak Kiai? Interaksi dengan Abah kan semakin intens, semakin rutin. Ya. Pertama
saya ditahan, nggak boleh pulang. Pangersa Abah mengunjungi kampung halaman saya. Pada waktu itu selesai sudah menikah baru 1 bulan kalau nggak salah. Abah pulang jarah dari Cirebon, mampir di Panawangan. Nenek saya dari istri lagi sakit. Saya disuruh ke Suryalaya untuk minta air doa ke Pangersa Abah. Ternyata Pangersa Abah jarah ke Cirebon. Jadi begitu Abah ke kampung halaman, saya ada di Suryalaya, nggak bertemu dengan Abah. Menyesal. Itu dari jam 11 sebelum duhur sampai sholat asar di kampung halaman. Setelah sholat asar, beliau baru pamit dari orang tua saya. Dari mulai menyembelih ayam, masak nasi, ditungguin itu sampai matang. Ya Allah. Jadi makan bersama di Panawangan. Ternyata bukan sembarangan melihat kampung halaman, ternyata ada tujuan. Karena orang tua minta pindah, Abah melihat lokasi di sana mungkin kurang baik untuk saya ke depannya gitu. Survei ya. Jadi survei begitu ya. Ternyata Abah pulang dari Panawangan bilang ke Pak Kiai Umar, almarhum mertuanya Asep sekarang. Di situ bejakeun ka sandisi tong hayang pindah lagi. Bahasa Sunda. Kasih tahu sandisi jangan mau pindah ke sana, udah aja di sini gitu. Itu lama. Mungkin entah kurang barokah, entah kurang bagaimana kalau pindah ke sana gitu. Ternyata berapa tahun kemudian setelah nikah, nenek pun meninggal pada waktu itu. Harta kekayaannya tidak dibagi waris. Karena untuk apa, anak-anaknya sudah punya semua gitu. Ternyata kurang barokah, nggak keruan gitu. Yang mau menjual gitu, nggak dibagikan dengan seharusnya. Ditahan berarti. Ditahan, jadi kurang barokah aja tanahnya sampai habis. Jadi untung saya udah di Suryalaya gitu, jadi tidak terbawa-bawa harta warisan. Lupa lagi tuh, udah tua. Lama di Suryalaya. Ya, setelah itu nggak mengira berapa belas tahun kemudian di sini mendirikan perguruan tinggi yang maunya universitas. Tahun 86. Begitu sudah resmi bisa mendirikan perguruan tinggi, Abah manggil saya, sekolah lagi ya, biar sudah tua juga, cana bilangnya Abah. Usia berapa waktu itu Pak Kiai? 86, lahir 47, berapa? 47, 5, 39 ya, itulah sekitar itu. Udah punya anak 2, sekolah lagi ya, biar sudah tua juga. Ya Abah, udah punya pikiran dari dulu ingin meneruskan kuliah, tidak punya uang. Orang tua sudah tidak ngurus lagi karena sudah nikah. Kebetulan di sini mendirikan perguruan tinggi. Abah bilang begitu, disambut dengan baik juga. Barokahnya aja dari Abah. Nah, jadi tahun 86, 91 selesai, kemudian ditugaskan menjadi asisten dosen
ikut mengajar di Latifah waktu itu sampai tahun 2005. 2005 Pengurus Sabah menunjuk saya untuk menjadi wakil talqin. Nalkin ya. Jadi ditugaskan untuk menjadi wakil talqin. Tahun 2005. 2005. Setelah itu banyak terganggu. Baru ngajar. Ada yang minta talqin. Iya. Baru ngajar beberapa menit udah dipanggil ada yang mau talqin. Jadi kasihan gitu ya. Jadi banyak ditinggalkan di kelas. Akhirnya tahun 2006 saya lengser dari kampus menghadapi tugas di pesantren, memberikan talqin dzikir. Karena Pengurus Sabah sudah tidak memberikan talqin lagi waktu itu. Sejak tahun berapa tuh Pak Kiai udah nggak memberikan? Tahun berapa ya? 2000-an mungkin. 2000-an ya. 2000-an apa? Itu waktu ditawarin jadi wakil talqin gimana itu perasaannya tuh Pak Kiai? Bukan ditawari lagi, ditugaskan gitu. Oh, ditugaskan. Ditugaskan talqin ya. Perasaan badan rasa terbakar gitu, panas. Menangis saya di situ di hadapan Abah. Kobil itu aja gitu. Menerima tugas dari Abah. Setelah itu diuji talqin dari pagi sampai duhur, nggak henti-hentinya. Tamu berdatangan Ya, terus. datangan terus. Begitu selesai talqin, ini sudah nunggu lagi. Terus selesai nunggu lagi sampai duhur itu. Ya Allah. Jadi habis subuh. Ya dari subuh. Setelah itu duhur soan ke Pengurus Sabah, dikira nggak memperhatikan. Abah memperhatikan. Abah bilang wayahna bahasa Sunda. Apa wayahna bahasa Indonesia? Wayahna itu bisa pengertiannya adalah waktunya bisa. Iya. Tapi bisa juga ya nikmatilah prosesnya. Oh, Wayahna harus melaksanakan tugas dengan sabar. Saya nangis juga itu. Begitu beliau menyebut wayahna menjalankan tugas. Waktu itu sayanya masih muda, masih sehat. Itu kalau jadi imam sejak kapan tuh Pak Kiai? Jadi imam masjid? Kalau jadi imam masjid sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an. 80-an. Itu bergantian dengan Pengurus Sabah atau? Kalau Pengurus Sabah tidak turun, itu ganti imam. Pokoknya santri nggak ada Pengurus Sabah, kita langsung imam. Terutama untuk hari Jumat, khutbah Jumat dan imam Jumat, Pengurus Sabah di belakang aja, jadi makmum. Khutbah Jumat sudah dipercayakan ke Mualim Hudaimi pada waktu itu. Kalau ada tamu dari luar yang nggak paham bahasa Sunda, harus bahasa Indonesia, saya ditugaskan. Kamu yang khutbah pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau biasa mah pakai bahasa Sunda pakai bahasa Sunda sehari-hari. Kalau ada tamu baru pakai bahasa Tamunya yang nggak paham bahasa Sunda gitu, pakai bahasa Indonesia. Jadi abah mah jadi makmum aja dengerin gitu ya. Makmum itu. Pengetahuan saya kalau khutbah Jum'ah, imam Jum'ah, Mualim Hudaimi almarhum. Setelah Mualim Hudaimi dilanjutkan oleh saya. Itu cara abah mengkader khotib imam itu gimana tuh Pak Kiai itu? Cara abah menyiapkan imam, menyiapkan khotib-khotib. Kalau ada halangan Mualim Hudaimi, abah tidak menugaskan kamu yang khutbah, tidak. Kita saja sudah hidang gitu, hidang. Artinya kita melaksanakan khutbah. Kalau ada halangan, abah tidak menyuruh. Yang penting sudah ada pengkaderan.
Berarti sudah ada jadwal juga Pak Kiai ya? Jadwal tiap Jumat ya? Jadwal nggak ada. Oh, jadwal nggak ada. Nggak ada. Oh. Jadi nggak dijadwal. Kalau guru-guru kan Pak Kiai itu tahun usia 39 disuruh sekolah lagi. Iya. Itu guru-guru yang lain juga diajak sekolah lagi tuh Pak Kiai. Iya. Abah sangat memperhatikan ini ya, pendidikan. Pendidikan gitu. Yang dipanggil pertama kali saya gitu. Kamu sekolah lagi ya? Iya Mbah. 86 91 di wisuda. Jadi 5 tahun. 5 tahun. Itu jurusan apa dulu Pak Kiai itu? 3 jurusan, tarbiyah, syariah, dengan dakwah. Syariah dengan dakwah. Ya. 3 jurusan. Yang paling banyak jurusan tarbiyah. Mahasiswanya pertama kali itu. Itu di sela-sela Pak Kiai ngajar, kemudian juga akhirnya menetap jadi imam, ngasih talqin. Itu bagaimana cara Abah memberikan latihan-latihan tuh, ada riadoh-riadohnya nggak Pak Kiai? Abah tidak mengajarkan, hanya kita yang belajar, yang memohon. Kalau riadoh-riadoh itu kita yang meminta gitu. Minta. Mau belajar apa, kita dari orang tua coba belajar untuk qanaah, nggak makan nasi pokoknya. Nanti sama Abah dikasih, minta ke Abah kasih gitu. Doanya nggak makan nasi, nggak makan lauk pauk, nggak makan garam. Banyak latihan itu 40 hari waktunya. 40 hari. Selama 40 hari jangan makan dari yang bernyawa. Itu untuk latihan qanaah. Latihan qanaah gitu. Pak Kiai pernah minta juga? Pernah ya. Yang paling itu mandi malam, mandi tobat. Mandi tobat. Dari mulai jam 4, 40 hari, jam 3, 40 hari, jam 2, 40 hari, jam 12, 40 hari juga. 4, 3, 2, 1, 200 hari itu. Ya, selesai 40 hari, jam 4, pindah ke jam 3. Yang paling berat jam 12. Jam 12 mau tidur takut kesiangan. Belum ada apa itu? Alarm waktu itu. Itu kalau batal ulang lagi Pak Kiai? Diulang lagi ya. Ya Allah. Diulang lagi. Terakhir mandi malam selama 40 hari. Satu malamnya 40 kali mandi. Satu malamnya 40 kali mandi. Iya. Nggak usah pakai busana. Dari mulai jam 9 sampai jam 3 pagi. Mandi terus. Udah kering, sekering-kering dengan panas badan, nggak boleh pakai anduk. Mandi lagi, udah kering, mandi lagi gitu. Sampai jam 3. Selama 40 hari. Selama 40 hari. Satu hari Satu malamnya 40 kali mandi. Ya. Dari jam 9 sampai jam 3. Ya. Dirasakan riado yang paling berat itu. Itu untuk melatih apa itu waktu itu Pak kita? Ya, untuk melatih supaya riado belajar ikhlas saja. Oh, belajar ikhlas. Mengurangi tidur. Itu ada kejadian di atas saya. Orang tua bilang zaman Mang Endun almarhum, beliau mengeringkan badan di atas bak. Ngantuk masuk ke bak Ya itu. Allah. Udah jam 2, dicari Mang Endun nggak ada. Teman-teman mencari, itu airnya dari dalam bak itu berebes gitu. Ketika di center, apa itu berebes? Mang Endun masuk bak itu tidur Di air? di air Ya Allah. selama 2 jam. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, napas saja tidur nikmat itu lagi mandi. Jadi itulah membuktikan keunggulan karomah. Allah. Sekarang sudah almarhum.
Papan pegawai dapur. Pak Kiai, nanti kita lanjutin ya Pak Kiai. Ini kita istirahat dulu. Ya. Ya. Oke, Sobat TK News, nanti kita lanjutkan di episode kedua masih bersama dengan Kiai Sandisi. Download aplikasi TK News, saksikan podcast Tasawuf. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.